Wayai sinau cah. Suwun lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Triyono Kiswo di tutorial CAD-CAM. Kali ini saya akan membahas tentang pengenalan tool, karena pengenalan tool tidak kalah penting dengan pengenalan Mastercam. Jadi alangkah baiknya sebelum teman-teman belajar memprogram, teman-teman mempelajari atau memahami tool-tool apa saja yang biasanya dipakai atau yang berada di pasaran. Karena itu sangat mempengaruhi gaya atau model pemrograman teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Oke, kita masuk ke materi. Tool yang biasa dipakai itu banyak. Ada ball mill, end mill flat, face mill, dan lain sebagainya. Kita lihat di Mastercam model tool seperti apa saja yang sudah disediakan oleh Mastercam. Kita klik ini. Oke. Di sini Mastercam sudah menyediakan beberapa jenis tool yang bisa kalian pilih dalam membuat program. Yang pertama, sini ada end mill flat. End mill flat ini berfungsi untuk roughing bisa, untuk finish juga bisa. Bentuknya udah pasti karena namanya juga end mill flat, bawahnya flat, rata. Bentuknya seperti ini di sebelah kanan ya, teman-teman lihat di sebelah kanan bentuknya seperti itu. Tinggal kita mau pakai ukuran berapa. Yang standar di pasaran itu ukuran 2 mili sampai 16-an lah, 16. Oke, kemudian yang kedua ada bonus atau Mastercam bilangnya spare, end mill spare. Kalau di dunia teknik itu bilangnya bonus. Bonus ini bisa berfungsi sebagai roughing dan juga finishing, sama saja. Tinggal kita aplikasikan sesuai kebutuhan. Ini sama mulai dari diameter 2 atau radius 1 sampai 16 ada. Untuk bonus ini tidak hanya end mill carbide, HSS juga ada. Tadi yang flat juga ada HSS. Kalau yang spare ini ada yang menggunakan holder dari kita tinggal ganti insertnya. Biasanya sih untuk roughing ada, finishing ada. Contohnya bisa teman-teman lihat di sebelah kanan. Itu untuk finishing dan roughing. Oke, untuk selanjutnya yaitu ball mill. Mastercam menyebutnya end mill ball. Di sini kalau di dunia teknik biasanya ball mill, kalau enggak end mill R. Ini juga sama fungsinya, bisa roughing atau finishing. Tapi kebanyakan dipakai untuk finishing. Ini juga sama. Dia ada HSS, ada carbide, dan juga ada holder seperti untuk kebanyakan roughing sih pakainya ini ball mill, tapi yang holder, jadi kita tinggal ganti insertnya gitu. Finish juga ada. Biasanya kalau finish holdernya itu materialnya carbide. Kalau untuk roughing itu materialnya HSS sama ini, sama bonus juga. Kalau untuk roughing HSS holdernya. Kalau untuk finishing biasanya carbide, karena dia carbide itu lebih istilahnya itu nggak ada getarnya lah, atau lebih halus. Oh ya, untuk
Untuk ball mill ini ada yang high speed, jadi dia nggak full radius tapi dia seperti radius tapi taper gitu. Selanjutnya fast mill ini digunakan untuk meratakan permukaan. Jadi kalau kita beli material masih berantakan, belum rapi, kita ratakan pakai ini. Ini fungsinya fast mill. Kemudian fast mill ini udah pasti pakai holder ya, dia karena fast mill ini biasanya mulai ukuran 50, 80, 100 dan seterusnya, bahkan ada yang 250 tergantung fungsi, kegunaan atau kebutuhan. Kemudian selanjutnya radius, ini jarang dipakai karena ini fungsinya untuk membuat radius. Karena membuat radius kan bisa pakai ini spare boleh, bonus boleh, atau pakai mill ball juga bisa. Kita bikin program 3D. Kemudian selanjutnya ada chamfer. Chamfer ini apa namanya? Sepele tapi dibutuhkan. Kadang kebanyakan sih bikin sendiri pakai hand mill carbide, dibikin tool chamfer gitu. Kemudian di sini ada slot mill. Slot mill fungsinya untuk membuat slot seperti meja mesin CNC itu kan slotnya slot T itu. Ini pakainya pakai seperti ini. Slot mill juga ada HSS, ada yang carbide, dan ukurannya macam-macam. Selanjutnya di sini ada taper mill, tapi ini jarang dipakai sih. Di pasar juga kayaknya jarang pakai lah. Standar pemakaian ya yang tadi. Kemudian dove mill ini di dunia teknik bilangnya ekor burung. Ini fungsinya sama seperti slot mill ini, dia buat bikin slot. Ini juga sama, ada HSS, ada carbide. Kemudian lollipop ini biasanya digunakan untuk pengerjaan 5 aksis, tapi saya belum pernah pakai sih. Kemudian ada drill ini dasar sekali ya, dan sering dipakai karena hampir kalau base itu kan pasti ada lubang, karena drill itu kan buat bikin lubang tap, lubang baut, awalan trimmer. Jadi drill itu nggak bakal nggak kepake. Kemudian trimmer di sini ada yang carbide, ada yang HSS juga. Drill juga ada yang HSS, ada yang carbide. Kemudian di sini bor ini boring head ya maksudnya. Kalau di dunia teknik itu boring head. Jadi ini fungsinya buat biasanya lubang pin atau lubang bearing juga bisa. Jadi biasanya lubang guide pin atau bushing. Kemudian di sini tab ini berfungsi untuk membuat tulir. Di CNC kita bisa pakai atau tidak terserah, tapi kebanyakan sih hanya untuk ngawalin biar ngetap manualnya nanti tetap lurus. LH sama. Kemudian ini center drill nggak kalah penting sama drill, karena center drill awalan buat ngedrill. Kemudian spot drill ini sama center drill, cuman dia dibikin seperti tool chamfer, cuman sudutnya dibikin 60. Kalau chamfer tadi kan sudutnya 90. Kalau nggak dibikin 120. Kemudian di sini counter bore
Counterbore ini hampir nggak pernah pakai ya, tapi ya kadang ada yang nyari cepet bisa pakai counterbore, biasanya HSS. Kalau enggak saya akalin pakai Enmil HSS yang diameternya sama dengan lubang kepala baut. Ini fungsinya untuk membuat kepala baut, lubang kepala baut. Kemudian countersink. Countersink ini sama untuk membuat kepala baut tapi yang taper, yang 90 derajat. Hampir sama chamfer 90 derajat. Tapi ini countersink khusus buat membuat kepala baut taper. Saya kira cukup itu. Jadi sebelum memprogram kita harus memahami dulu tool-tool apa saja yang bisa kita pakai agar kita tidak salah langkah dalam membuat program. Oke, terima kasih. Cukup sekian video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.